Yang ditunggu sudah pun tiba, yang dinanti sudah pun sampai. Semua jamaah berbahagia. Tausiah segera dimulai. Sering balam dengan merbah, merbah bersarang di pohon buluh. Sering salam dengan sembah, sembah menyusul jari 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi syarafana bi khatamin nabiyyin in kunna khayra ummatin ukhrijat lil alamin. Summa salatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu sempurnakan bilangan ibadah puasamu dan bertakbir atas nama Allah dengan hidayah dan petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, shaumul 'abdi mu'allaqun baina as-sama'i hatta yu'addiya shadaqatul fitri. Puasa seorang hamba terkatung-katung di antara langit dan bumi hingga dia menunaikan zakat fitrah, barulah ibadah puasanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan bismillah disusun kalam. Alhamdulillah walikul alam. Salawat dan salam siang dan malam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjungan alam. Salawat dan salam keharibaan junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad junjungan alam, mahkota dunia, sayyidul anam. Syafaatnya dinanti siang dan malam bagi segenap umat Islam yang bertakwa di seluruh alam. Tanda cinta kita kepada beliau, ucapkan salam dan selawat kepadanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga syafaatnya diberikannya kepada kita di yaumil akhir nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Buah duku di Payamabar. Bapak Ibu, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat Bu? Masih semangat ya? Semangat. Bapak-bapak semangat semua? Alhamdulillah. Malam ini malam yang ke-24. Sebentar lagi Ramadan pergi meninggalkan kita. Belum ada jaminan Allah kepada kita tahun depan kita masih bertemu seperti ini. Betul Bu? Namun yakin dan percaya dengan doa-doa kita, minta diberkahi umur kita, diberkahi semua usaha-usaha kita, Allah mengijabah doa-doa kita, insya Allah tahun depan kita bertemu kembali di bulan Ramadan seperti pada tahun ini. Amin ya Rabbal Alamin. Allah mengingatkan kita di penghujung bulan Ramadan dalam firman Allah yang dibacakan tadi, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kamu sempurnakan bilangan ibadah puasa. Kenapa Allah berpesan di penghujung Ramadan?
Karena kebiasaan kita Bapak Ibu, manakala mendekati Lebaran, konsentrasi ibadah itu pecah, buyar dia. Yang punya kampung dia balik kampung, keringat dia, oi kampung nan jauh di Matu. Cuma Bang Tandu masih di sini, dia belum pulang kampung. Berjual ya, teringat dia kampung halamannya, tempat dia bermain, tempat dia jatuh, ya kan, tempat kenang. Kemudian yang belum ada kuenya, nah kepikiran bikin kue. Udah bikin kue Bu? Udah? Mau cepat kali ya. Pasap aja belum deh. Cepat kali ya. Bikin sendiri apa online? Unjuk. Nunjuk. Alhamdulillah. Baju baru? Enggak juga. Itu yang dimaksud konsentrasi ibadah itu pecah. Karena mudi terganggu tidak puasanya kalau mudi. Terganggu. Tarawehnya terganggu. Kadang-kadang sholat pun terganggu. Bikin kue ibu-ibu kan dari pagi sampai makan sahur. Terganggu kan ibadahnya kan? Terganggu, capek, berpeluh badan kita, kemudian ngantuk, duduk, kadang-kadang asam urat pun naik, ya kan? Kena duduk aja ngadepi kompor itu. Panasan, akhirnya buka nggak tahan, ada pula sirup, waduh. Malam belum siap, otomatis tidak sholat tarawih. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bu, sholat tarawih, belum kelar. Belum kelar katanya. Kue apanya? Kue apa namanya? Nastar ya? Nastar. Nah, sampai makan sahur. Terganggu kan dengan hal-hal yang demikian. Belum lagi beli baju baru ke petisah sana, muter sini, dapat yang dicari, harganya nggak cocok. Muter lagi, harganya cocok, warnanya nggak cocok. Warnanya cocok, harganya cocok, ukurannya nggak ada pula. Muter sana, muter sini. Udah Bang, pulang aja lah kita. Ada pulang ke rumah panas-panas sampai rumah lemes letoy buka puasa. Padahal belum beduk sore. Ini hal-hal yang sepele yang kadang bisa merusak ibadah kita di penghujung bulan Ramadan. Makanya Allah mengingatkan walitukmilul iddah, sempurnakanlah puasamu hingga 1 bulan. Karena ada orang puasa itu cuma 7 hari, cuma setengah bulan, atau kelang-kelang dia. Ada juga, ada yang di awal puasa, akhir puasa, tengahnya bolong. Puasa gendang namanya. Jadi macam-macam orang berpuasa. Makanya yang dipanggil itu kan amanu, orang beriman. Orang beriman itu loyal kepada Allah, patuh dan taat. Semua yang Allah berikan kepada kita merupakan kewajiban, dia laksanakan dengan baik. Sami'na wa ta'na, dengar dan diamalkan. Itu orang beriman. Nah, maka oleh karena itu jangan sampai kita melupakan kesempurnaan bulan Ramadan. Semakin ke ujung semakin manis, nanjak dia, tantangannya hebat, ya kan, konsentrasi penuh, tapi nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan tebu. Tebu semakin ke ujung semakin nggak manis. Di pangkal manis, di ujung
Nggak manis. Beda dengan Ramadan. Di awalnya biasa-biasa saja, tapi di ujungnya penuh dengan nilai-nilai. Kenapa? Kita ingin meraih itskum minan nar, supaya diri kita dibebaskan dari azab api neraka. Salah satunya adalah menyempurnakan bilangan ibadah puasa. Yang kedua, menyempurnakan sholat tarawih hingga 1 bulan penuh. Jadi jangan kita tergoda dengan bujuk rayu kanan, kiri, depan, belakang, sehingga kita ada bolong-bolongnya sholat tarawih. Jadi harus penuh dia. Nah, kemudian apa lagi pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Saumul abdi mu'allakun bainas samai hatta yu'addiya shadaqatul fitri, yaitu bayar zakat fitrah. Puasanya terkatung-katung, belum diterima oleh Allah antara langit dan bumi, sehingga dia menunaikan zakat fitrah, barulah ibadah puasanya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang ini waktu mengeluarkan zakat fitrah hukumnya masih sunnah, belum wajib. Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan hukumnya sunnah. Kapan wajibnya? Akhir Ramadan menjelang imam naik mimbar berkhutbah. Itu waktu wajib. Kalau begitu lebih banyak waktu yang sunnah ketimbang waktu yang wajib. Memang yang paling afdol itu waktu yang wajib. Kalau kita setor sendiri kepada mustahaknya, mungkin ada karib kerabat, langsung diparani omahe, ya kan? Didatangi rumahnya, langsung kita. Tapi kalau melalui panitia zakat, tidak bisa malam Idul Fitri. Betul, Bu? Betul, Pak? Kalau semuanya harus diserahkan malam Idul Fitri, kapan baginya kepada fakir miskin? Ini pengalaman saya waktu remaja masjid dulu di Sugal, Masjid Istiadah Jalan Amal. Saya lama di sana, 87 sampai 95. Rumah tangga 95 sampai 2002, pindah ke Jalan Seroja Sunggal, Masjid Al-Mu'awanah di belakang itu. Situ lagi saya menjadi zakat fitrah juga. Remaja masjid, kemudian BKM masjid. Itu dulu malam lebaran nyalurkan zakat fitrah. Setelah apa? Startnya jam 2 malam. Allah Akbar. Udah kita capek, bungkusinya segala macam, ngantor lagi jam 2 malam. Ngetok pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada yang nggak dibuka pintu? Ada Pak yang nggak ada buka pintu. Kenapa? Takut dia jam 2 malam. Sampai subuh. Yang dibawa tadi banyak, ada 5 karung di sana, 5 macam-macam. Coba. Kira-kira kita berpikir, kalau dia terima malam hari, kapan dia belanja? Waktu itu uang sekitar 75.000, udah gede waktu itu. 75.000. Kalau sekarang kan 400-an gitu kan. 75.000. Kapan dia belanja? Toko tutup, warung tutup. Besoknya ya tutup juga. Jadi semakin hari kita cara berpikir semakin maju, akhirnya apa? Ada pengumuman di PKM. 2 hari sebelum Idul Fitri, panitia zakat fitrah sudah tidak menerima tutup. Entah kalau di sini wallahu alam. Di sini? Nah, 12 malam. Bagi sekali bagi atau berangsur? Sekali bagi ya. Makanya Bapak Ibu cepat disalurkan zakat fitrahnya. Mumpung masih ada duit. Namanya duit diteteli, waduh beli baju, beli sarung. Habis lama-lama. Begitu. Nah, yang dikeluarkan sesuai dengan yang dimakan. Kalau harga 10.000 dikeluarkan 10.000 berasnya. Kalau harga 15 dikeluarkan 15.000. Kalau harga 20 dikeluarkan 20. Jangan menipu. Yang dimakan 15.000, yang dikeluarkan harga
10.000 tidak baik. Itu namanya pelit, kedekut, kikir, bakhil. Nah, yang paling bagus, yang dimakan harga 10, yang dikeluarkan harga 15.000. Nah, bagaimana dengan uang? Berapa jumlahnya? Itu beda paham, beda pendapat. Dari dulu, nah, kalau mau cerita dulu ya kan, dari dulu kalau uang itu tetap yang 2,7 on. 2,7 on diuangkan itu dari dulu. Itu yang ributnya sekarang ini kira-kira 10 tahun belakangan yang ribut. Kalau mau uang pakai Imam Hanafi yang 3,8. Di sini pakai yang mana? Pakai yang Hanafi 3,8. Jadi kita kan mazhabnya Syafi'i. Tapi memang Syafi'i dia pakai makanan, tidak pakai uang. Tapi ada sebagian ulama kalau semuanya makanan, apa yang mau dibeli sama fakir miskin? Dia mau beli kue, nggak ada duit. Dia mau beli pakaian, nggak ada duit. Dia mau beli apa lagi? Peci, nggak ada duit. Semuanya beras. Termasuk beras dijual, kan agak susah. Nah, makanya ulama membolehkan itu. 2,7 on tetap uangnya seperti itu. Kenapa? Karena kita mazhabnya Syafi'i, bukan Hanafi, bukan Hambali, bukan Maliki. Nah, namun karena pendapat ya terserah, pendapat namanya kan. Tapi sejak bapak-bapak kita dulu ya memang seperti itu. Jadi kalau kita bilang nggak sah, masuk neraka semua bapak-bapak kita dulu. Kan nggak mungkin kan. Nah, makanya ada pendapat. Dari pendapat itu banyak. Berkembang. Yang penting mengeluarkan zakat fitrah, dia ada nilainya 2,7 atau 3,8. Yang jadi masalah, dia mampu, tapi dia tidak mau mengeluarkan zakat fitrah. Itu yang jadi masalah. Paham, Bu? Nah, mudah-mudahan cepat kita salurkan supaya panitia cepat menyalurkan zakat fitrahnya kepada fakir dan miskin khususnya. Jadi zakat fitrah ini adalah untuk mengantisipasi supaya fakir miskin di hari Idul Fitri tidak ada lagi meminta-minta. Kita bahagia. Kenapa? Semuanya ada. Tentu ada orang yang berduka. Nah, yang berduka inilah kita berikan zakat fitrah kepada mereka atau sedekah kepada mereka supaya mereka juga turut bergembira sebagaimana kita juga bergembira adanya. Kemudian pesan Rasulullah, laisal ida liman labisal jadid walakinnal ida liman ta'atahul tazid. Bukanlah makna Idul Fitri bagi orang yang berpakaian serba baru. Nah, Bapak Ibu, Idul Fitri itu bukan orang yang berpakaian baru, baju baru, mukena baru, sarung baru, jilbab baru, gorden baru, kursi baru, laki baru juga, istri baru juga. Bukan itu kata Rasulullah. Innamal ida liman ta'atarul tazid. Sesungguhnya makna Idul Fitri adalah orang-orang yang merayakannya dengan iman yang kokoh dan amal soleh yang membaik. Itu yang merayakan Idul Fitri. Merayakan Lebaran belum tentu merayakan Idul Fitri. Kalau merayakan Idul Fitri otomatis merayakan Lebaran. Lebaran itu semuanya bisa, anak-anak, orang tua, yang puasa, yang nggak puasa, Aseng, Aliong, Robet, Cimanung Kalit, bisa semua, namanya Lebaran kan? Kenapa? Lebaran itu ukurannya apa? Kue ada, sangu ada, uang ada, teman banyak, ayo ke rumah, semua bisa berlebaran. Tapi yang beridul fitri, kembali kepada fitrah, hanyalah orang-orang yang sebulan penuh di bulan Ramadan mengisi kegiatannya dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi mengatakan, kayaumin waladathu ummuh, keluar dari bulan Ramadan bertemu dengan bulan Syawal seperti bayi yang baru lahir.
Bagaimana bayi baru lahir? Ada dosanya tidak? Tidak ada dosa bayi kan? Nah, fitrah suci tanpa noda dan dosa. Itulah yang hendak kita raih. Insya Allah kita keluar dari bulan Ramadan seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Amin ya rabbal alamin. Maka kita mengucapkan minal aidin wal faizin. Selamat kembali dari perang melawan hawa nafsu menuju ke menangan. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga amalku, amal Anda dan amal kita semua, terutama puasa kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu amin wa antum bi khair. Semoga kebaikan menyertai saya, menyertai Anda, menyertai kita semua dimanapun kita berada. Selalu keberkahan itu menyertai kita, rahmat menyertai kita, kebaikan-kebaikan juga menyertai kita. Maka rayakan Idul Fitri dengan lapang dada, dengan hati yang suci ikhlas, sambil mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, barangkali itu bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada tutur kata, duduk sila, canda tawa, ramah mesra, yang salah, yang tidak pada tempatnya, kiranya saya mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam sampai di sini ceramah saya pada malam hari ini. Lain waktu kita sambung kembali, panjang umur, murah rezeki. Kalau dulang-dulang ke hulu, ikat-ikat si batang selami. Bapak Ibu jangan berinjak sila dulu, karena kita mau acara sholat tarawih lagi. Kalau pergi ke Brastagi, hati-hati jalannya licin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Jangan tangkap ikan kakap, lebih bagus ikan tamban. Kadang-kadang Pak Ustadz banyak cakap, salah dan silap. Mohon dimaafkan. Cuci tangan sampai bersih, cukup sekian. Dan terima kasih. Pasar mangga banyak buah, banyak mangga, dijual-jual. Kita kerina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.